ini ya, nggak tahu, mungkin sebelum pandemi saya pernah satu kali khotbah di lantai 6 ya, tapi pindah ke sini jadi jauh lebih nyaman ya, lebih baik ya kan, makanya pujiannya tambah mantap ya kan, apalagi kita dilayani oleh anak-anak remaja, cuma satu bosnya ya kan, ada 3 remaja yang masih muda tapi sudah melayani Tuhan, dan kalau hati ditaruh sama Tuhan, saya percaya orang-orang seperti ini akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Karena sudah lama sekali, nggak apa-apa saya perkenalkan diri ya. Saya Pendeta Nixon Manalu ya. Saya pasti orang Batak ya kalau Manalu ya. Istri saya juga dari Sumatera ya, sama-sama orang Batak, jadi Moru Marbun. Kami Tuhan karuniakan 2 orang anak ya, satu sekarang sedang kuliah, satu masih SMP ya. Jadi mungkin orang tanya, kok bisa Bapak udah kelihatan seni masih kecil? Tuhan masih ada yang laku zaman itu kan, masih ada yang mau akhirnya nikah, kalau enggak jomblo seumur hidup. Haleluya. Saya melayani di GB Glow, gembala senior saya adalah Pendeta Lumendong ya, dan saya juga melayani di sebagai dosen, jadi yang berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa sering sentuhan dengan kami ya. Itu saja perkenalan dari saya supaya kita banyak membahas firman Tuhan hari ini. Seperti di hari ini saya tentang dalam kebaikan Tuhan. Bilang sama saya, hidup dalam kebaikan Tuhan. Di situ langsung next lagi, kita lihat ayatnya yang selanjutnya. Ayatnya saya pasal 8 ayat 24 sampai 30. Ya, kita baca bergantian. Kita baca ayat 6. Dan minta tolong yang ganjil sampai selesai. Selamatkan dalam pengharapan. Pengharapan lagi, sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya. Bapak Ibu. Demikian kita, sebab kita tidak sebenarnya doa, tetapi Roh Kudus doa untuk kita Allah dengan keluhan-keluhan ucapkan. Next. Lagi. Turut bekerja dalam segala sesuatu kebaikan. Ini yang menjadi judul saya ya, dari mendatangkan kebaikan ini. Jadi saya beri judul hidup dalam kebaikan Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Silakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Minta lagi, kita lihat duluannya. Saya tulis seperti ini. Oke, klik. Sekali lagi. Pendahuluan saya tulis seperti ini, kehidupan dunia sekarang atau zaman akhir yang di perbudakan kebinasaan, tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi kalau saudara baca pasal 28 ini, saudara akan menemukan ternyata bahwa dunia sekarang ini adalah dunia yang dipenuhi dengan penderitaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, seorang Kristen atau orang percaya bisa menderita enggak? Masih ya? Siapa yang sedang menderita? Mungkin ada yang menderita tapi wajahnya luar biasa ya. Cerah-cerah semua ya. Lebih cerah dari lampu ini loh. Oh ya kan? Tapi saudara baca teks ini, ternyata saudara dikasih Tuhan
orang percaya juga masih bisa mengalami penderitaan. Tetapi saya bangga dengan ayat ini dikatakan apa? Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti masalahnya juga bisa banyak. Betul nggak? Ya kan? Siapa kira-kira penulis kitab Roma? Makanya mesti masuk sekolah teologi ya kalau begini. Nanti kita kasih ini ya, kalau mau sekolah kita kasih beasiswa ya. Kalau ada ya. Supaya tahu siapa penulis surat Roma. Paulus adalah penulis surat kitab Roma. Pertanyaan saya, Paulus kira-kira melayani Tuhan punya masalah enggak? Banyak apa sedikit masalahnya? Banyak ya? Mana lebih banyak dari masalah Bapak Ibu? Paulus ya? Oh iya pasti. Kalau saya hitung-hitung sih, masalah kita ini nggak ada apa-apanya dengan masalah Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu kalau sudah lihat, dia bilang, saya tahu kekurangan, saya tahu kelimpahan. Artinya apa? Dia mengikut Tuhan pun pernah kekurangan. Kira-kira kalau zaman sekarang pendeta kekurangan, apa kata jemaat? Makanya kurang doa nih Pak Pendeta nih. Khotbahnya tapi dia kekurangan. Ya. Karena kalau lihat Paulus melayani, dia pernah masuk penjara karena Kristus. Siapa di sini yang pernah masuk penjara karena Kristus? Wah, kalau saya puji Tuhan ya, udah sering masuk penjara. Tapi karena melayani, bukan karena, kan pendeta gembala kita kan melayani di penjara juga toh. Ya kan, hari Kamis saya diminta untuk melayani di penjara, tapi karena waktu saya bentrok saya nggak bisa. Tapi saudara kalau perhatikan namanya Paulus, hidupnya begitu banyak penderitaan. Dia pernah masuk penjara, dia pernah mengalami kapal karam, tetapi dia juga punya pengalaman yang disebut dengan ada duri dalam dagingku. Ya. Apa itu duri dalam daging? Banyak tafsiran. Tapi mayoritas orang menafsirkan bahwa disebut utusan iblis, Tuhan mengizinkan iblis menggocok-gocok hidup Paulus sehingga dia kelemahan. Tapi pertanyaannya, Allah turut bekerja enggak? Bekerja enggak kira-kira? Bekerja. Makanya Paulus bilang apa? Justru dalam kelemahanlah nyata kuasa Tuhan. Paulus punya kelemahan tubuh, tapi karena Tuhan bekerja, kita bilang apa? Dia bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi gini, kalau Paulus sebagai hamba Tuhan melihat betapa hebat Tuhan itu bekerja, sehingga dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Bagi kita orang percaya juga sama. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Pertanyaan saya, kalau rumah tangga kita ada masalah, Tuhan turut bekerja enggak? Tapi kadang-kadang kita enggak mau bekerja. Pendeta udah bilang sama istri, aduh, Bu, supaya enggak cekcok terus di rumah sama suami, jangan terlalu cerewet dong. Ya, tuh ibu tambah cerewet terus dia. Kayak knalpot kereta yang di Jatinegara. Tapi itu di luar ya. Tapi kalau saya bilang di sini kan gak aman, saya pulang kan. Ya kan? Ibu lihat saya kok begitu. Nah sekarang suami. Ya kan? Kalau rumah tangga sedang bermasalah, Pak, Tuhan turut bekerja enggak? Turut. Tapi kadang-kadang suami waktu ada masalah, bukannya dia masuk ruang doa. Waktu ada masalah dia pergi ke Mangga Dua, cari kuntilanak, kan tambah repot. Ya kan? Tetapi saya bangga dengan Alkitab saya, karena kita pahami dulu Roma 8 itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan, kita sedang menghadapi ancaman, kita sedang menghadapi fitnahan, selama Allah bekerja aman nggak? Aman. Kadang-kadang kita yang nggak buat aman. Kalau saya lihat Paulus ya, Yusuf ya. Pasti tahu lah kisahnya ya. Kira-kira marga apa nih Yusuf ini? Yang Yusuf dalam Alkitab belum ya, karena dia nggak dapat orang Batak zaman itu ya. Setelah kalau ingat kisah
Yusuf, dia orang benar, dia ingin saudara-saudaranya hidup benar, tapi waktu dia sampaikan persoalan saudara-saudaranya ke bapaknya, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya malah marah. Ya kan? Lalu mereka bersepakat supaya Yusuf ini disiksa, lalu dimasukkan di sumur, lalu diangkat, lalu dijual menjadi budak. Tapi pertanyaan saya, Tuhan bekerja buat Yusuf nggak? Bekerja. Makanya dia punya kesimpulan bila begini, manusia bisa mereka-rekakan sesuatu untuk kejahatan kita, tetapi Alkitab bilang Allah selalu mereka-rekakannya untuk kebaikan. Makanya gini, kalau kita hidup benar, dijahatin orang gak usah balas. Jangan dikit-dikit gitu dia ngomongin kita, coba lagi, ngomongin lagi, biar ku robek mulutnya. Wah ini bahaya kalau begini. Ya kan? Lu lempar gua pakai batu, nanti gua linggis lu. Ini bahaya kalau begini. Mantan kondektor dari Tanah Abang dia kalau begitu. Iya kan? Jadi waktu saya pelajari ini saya bangga. Karena Allah kita tidak meninggalkan kita. Makanya tadi lagu itu bilang apa? Dia yang menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, dia perlindungan kita. Kalau dia menyertai kita, dia kekuatan kita. Kalau dia menyertai kita, maka Alkitab bilang dia buka jalan buat kita. Amin. Itulah sebabnya saya bangga. Karena Alkitab jelas bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau saat ini ada masalah, kita nggak usah bersungguh sama Tuhan. Belajar kita mengimani ayat ini. Ini ayat favorit istri saya. Wah, senang banget di ayat ini. Dari masa muda. Tapi kemarin dia dites pakai ayat ini. Seberapa jauh dia mempertahankan ayat yang diimani sebagai ayat emasnya. Ya kan? Lalu saudara dalam setahun, istri saya itu menjalani operasi besar 3 kali dalam setahun. Sampai puncak penderitanya, pernah sampai dia tulis kayak surat wasiat. Jadi kalau saya udah nggak ada, utang yang harus bapak bayar masih ada. Ngeri juga nih. Iya kan? Tapi poin saya adalah orang yang mengimani ayat ini hidupnya juga nggak selalu berjalan dalam mukjizat, tetap saja ada penderitaan. Tapi yang buat saya bangga adalah istri saya bisa 3 kali operasi besar dan sangat mengerikan, beberapa kali hampir lewat. Tapi yang saya lihat adalah ada banyak orang yang sudah meninggal di lingkungan saya. Mereka masih sehat-sehat zaman itu. Tapi istri saya sekarang tambah sehat. Karena Allah turut bekerja. Jadi nggak usah kita batasi. Siapapun kita, apakah saudara seorang profesional, apakah saudara seorang pendeta, apakah saudara seorang pelayan gereja. Yang saya tahu kalau ada masalah, berarti Alkitab bilang Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Pertanyaan saya sederhana, apakah semua orang Kristen mengalami Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan? Semua orang Kristen enggak? Halo, memang kalau pada jam segini agak berat ini Bu, karena Kampung Tengah juga kan agak berduka juga dia. Kampung Tengah juga membutuhkan Allah turut bekerja. Pertanyaan saya, apakah otomatis orang Kristen langsung mengalami ayat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Tidak. Mulai terpecah ini. Ada yang tidak, ada yang ya. Ya kan? Tapi tetap kita satu jemaat tuh. Apakah otomatis semua hamba Tuhan mengalami ayat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka? Otomatis gak? Kalau dia pendeta? Otomatis ya? Jadi gitu dia ditabiskan jadi pendeta, kebaikan terus yang dia dapat ya. Gak ada lagi masalah dari jemaat ya. Saudara, orang yang mengalami kebaikan dari Tuhan itu bukan orang sembarang. Karena saya pelajari ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan seseorang, yang harus diimani seseorang kalau dia ingin mengalami kebaikan dari Tuhan. Belum tentu semua jemaat ini mengalami kebaikan dari Tuhan. Karena itulah yang mau kita bahas kira-kira. Bagaimana kebaikan Tuhan? Saya
Cari, coba next. Lagi, biar keluar poinnya. Yang pertama apa? Tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, gini dikatakan. Sebab kita diselamatkan dari pengharapan. Jadi ada masanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita sudah berdoa. Tapi jawaban belum ada. Ketika kita berhenti berharap, maka kebaikan Tuhan gak sampai pada kita. Tapi saya perhatikan Alkitab bilang apa? Orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab bilang tidak pernah dipermalukan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Lalu kalau saya ditanya, sampai berapa lama Pak kita berharap? Tidak terbatas. Pokoknya sampai dapat kebaikan aja. Ya kan? Jadi ternyata salah satu syarat bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan itu dikatakan kita diselamatkan karena pengharapan. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya bicara hal-hal yang lahir, tetapi dari ayat ini ternyata keselamatan kita pun Allah turut bekerja. Amin. Berharap kepada Tuhan. Buat saya pengharapan itu adalah modal orang percaya. Kalau modal buat pebisnis, apa modalnya? Modal utama. Uang ya. Kalau nggak ada uang mau bikin apa dia? Ya kan? Tapi modal utama orang yang ingin mengalami kebaikan Tuhan, yang pertama adalah pengharapannya. Itulah sebabnya saya bilang begini, orang yang berharap kepada Tuhan, walaupun dia belum dapat mukjizat, tapi selalu mendapatkan kekuatan. Kok bisa Pak? Oh memang. Karena pengharapan itu kan Alkitab bilang kan seperti sawu. Tahu sawu ya? Bapak tahu sawu ya? Sawu itu kan apa ya? Seperti rantai yang ada jangkar 3. Jadi kalau kapal mendarat, kan kenapa kapal itu nggak tenggelam ke dalam lautan? Karena ada yang pegang. Itu sawu, jangkar itu. Pertanyaan saya, kalau ada ombak di lautan, lalu kapal diikatkan dengan pada jangkarnya, itu kira-kira hanyut nggak? Oh nggak hanyut. Pengharapan seperti itu. Kalau kita berharap sama Tuhan, memang di sekitar kita banyak badai. Tapi karena pengharapan itu mengikat kita kepada Tuhan, kita nggak tenggelam. Makanya kalau saya ditanya, Pak Pendeta kenapa sih dia Kristen kok bunuh diri Pak? Apa setan yang paling angker yang ganggu dia Pak? Kan setan itu ada yang lebih angker atau gimana sih? Menurut Bapak Ibu ada yang lebih angker atau gimana? Mana lebih angker kira-kira setannya orang Batak daripada setannya Cina? Belum pernah ya dibuat konten. Memang kalau setan itu pun ada tahapannya. Ada disebut dengan penghulu setan, itu namanya Lucifer. Itulah paling opungnya lah itu. Ada di bawahnya penghulu-penghulu, pemerintah, roh jahat. Nah, di kelas-kelas yang ganggang itu ya roh jahat itu. Tapi kadang-kadang kita kalau dengar roh jahat saja kita sudah merinding, betul nggak? Siapa di sini yang masih takut lihat roh jahat? Kalau misalnya ada yang kerasukan ya, wow, saudara berani doain nggak? Berani ya? Nah, saat sekarang karena setannya belum. Kalau udah ada setannya, loh, saudara jangan pikir setan itu hebat loh. Dia lebih hebat dari manusia. Benar. Saya kan kebetulan anugerah Tuhan ya. Saya kan Tuhan pakai di pelayanan pelepasan ya. Karena memang dulu kan saya sebelum bertobat kan sering ke dukun ya. Jadi saya tahu cara kerja dunia roh jahat. Dulu guru saya itu ya, dulu ya. Saya nggak membanggakan karena nggak ada hubungan dengan dia ya, udah selesai ya. Itu guru saya kalau cari orang, hitungan detik saja. Karena di dalam roh dia bisa terbang-terbang. Misalnya kalau di antara jemaat sini, saya nggak terlalu kenal orangnya. Tapi kalau saya tahu namanya, saya kasih ke dia. Bisa digambar itu rumahnya.
Ini kamarnya 8 kamar ini, keliling begini. Karena dulu kan waktu saya sebelum mencari ilmu, kan saya tes dulu dia kan. Karena saya pikir mesti saya tes dulu. Takutnya kan dia pura-pura dukun-dukun palsu. Karena ada yang persyaratannya bawa emas 24 karat 10 gram. Berapa itu coba? Apa nggak kaya dia? Ada yang bawa ayam putih dan ayam hitam. Pokoknya macam-macam. Lalu saya tes dulu dia. Coba nanti saya akan berguru tapi saya coba dulu. Saya bilang. Dia kan di hutan kan. Boro-boro ke kecamatan apalagi kabupaten. Ini saya suruh dia gambar rumah abang saya di provinsi di kota Medan. Saya bilang kalau kau hebat coba gambar rumah abang di Medan. Wih, dia bilang sebentar ya. Ambil pulpen, lalu dia gambar nih. Kelasnya begini katanya ini kamarnya ada 3 begini, ini begini. Wih, persis. Artinya apa? Dunia roh jahat itu sungguh-sungguh ada. Ya kan? Tapi kalau orang gak punya pengharapan sama Tuhan, kalau saudara lagi pengusiran setan, tiba-tiba saudara diketawain. Saudara pernah belum sih lihat pengusiran setan diketawain? Malah dia dikte kita. Saya udah lihat setan pengusiran setan di atap buah. Waktu orang nyanyi dalam nama Yesus, dia ketawa, dia nyanyi. Terus, come on katanya. Orang udah nyanyi dalam nama Yesus, come on katanya. Jing, 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 kayak orang gila dia. Benar. Karena setan kalau dia mau ngerjain kita, dia ketawa. Lu siapa? Lu kan gua tahu lu siapa lu katanya. Tapi bahasa gini, orang yang berharap kepada satu, mau tantangannya dari setan manakah, mau tantangannya manusia manakah, orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab bilang tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak terombang-ambingkan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan tetap kokoh. Kenapa? Karena pengharapannya itu akan menuntun imannya. Itulah sebabnya Paulus untuk mengajarkan yang sangat sesulit apapun keadaan saudara. Mungkin orang bilang gak ada jalan. Mungkin orang bilang pintu sudah tertutup. Mungkin orang bilang penyakitmu sudah tambah parah. Tapi buat orang yang berharap, ada sisi jalan. Tapi kan pengharapan itu kan gak gampang. Kenapa gak gampang? Karena kita tidak melihat Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Kan kalau kita berharap kepada yang kelihatan, kira-kira enak gak? Berharap sama orang kaya, gampang gak kira-kira? Kira-kira duitnya 300 triliun lah. Saudara berharap sama dia gampang gak? Enak ya, apalagi dia baik. Tapi beda dengan orang, kau boleh berharap dengan saya lebih banyak duitnya dari dia, 500 triliun, tapi gak pernah kelihatan duitnya. Saudara yakin percaya sama dia gak? Hah? Kalau saudara yang pernah lihat ini ya, kayak film-film Cina ya, kayak kungfu apa gitu ya. Kan kalau Cina itu ada orang ilmunya tinggi, tapi tampangnya nggak jelas. Ya, dia jalannya begini, tapi kalau dia udah ngamuk, selesai semua orang. Tapi ada yang badan begini gede, tapi nggak bisa tanding. Itu yang disebut dengan apa itu? Badan maco, tapi mental tweety. Iya kan? Jadi orang yang ingin mengalami kebaikan Tuhan, modalnya apa? Yang hiduplah dalam kata kuncinya, pengharapan. Mungkin rumah tangga yang cocok tiap hari, bukannya cocok. Udah selesai jadi jangan. Berharap aja tetap sama Tuhan. Iya kan? Kalau suaminya yang nakal, malam-malam bawa itu minyak-minyak urapan. Siram-siram kepalanya. Jangan disiram begini pakai tangan. Didoain. Gak ada yang mustahil. Karena dikatakan di sini pengharapan yang terlihat bukan lagi pengharapan. Jadi gini, Allah kita itu kelihatan, tapi percayalah sekalipun dia nggak kelihatan, dia adalah roh yang maha besar, bahkan dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi walaupun, tapi kalau kita berharap sama dia, pengharapan kita itu kokoh. Amin.
pengharapan kita kokoh. Nggak goyah. Yang kedua, bagaimana kita mengalami hidup dalam kebaikan Tuhan? Coba next lagi. Bagaimana hidup dalam ayat 26 sampai 7. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Jadi orang masih punya kelemahan nggak? Ada loh. Jadi tolong kalau di antara kita ada yang punya kelemahan, jangan sampai kita saling menghakimi ya. Karena ada orang kan mengalami musibah yang nggak lazim, langsung dihubungkan dengan kutuk. Betul nggak? Dipatok bebek, sakit masuk rumah sakit. Jangan-jangan ada kutuk tuh, masa bebek patok dia masuk rumah sakit? Kan aneh. Ya kan? Tapi yang saya lihat dalam begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kita, apakah dia pendeta, apakah dia jemaat, apakah dia pengajar. Kita masih punya kelemahan. Apa punya kelemahan ini? Karena dunia ini kan dunia yang sukar. Di akhir zaman kira-kira hidup tambah enak apa tambah susah? Hah? Tapi ada yang tambah baik tuh. Tapi sekarang sih agak tambah-tambah susah. Sekarang kalau kita pakai matematika agak, ya kan benar ya. Taruhlah contoh yang paling sederhana ya. Kira-kira setahun lalu saya masih beli tomat 6.000 per kilo. Sekarang kalau dia lagi ngambuk, ya saya bilang aja namanya lagi ngambuk kan, bisa 35. Bisa 30, bisa 20. Saya dengar ibu-ibu sekarang, aduh yang belanja, aduh. Katanya udah gaji suami gua, boro-boro naik malah terancam gak kerja lagi dia katanya. Banyak. Kenapa? Karena dunia ini dunia yang curang. Dunia ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya Paulus bilang apa? Bahwa pada akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Kenapa kita punya kelemahan? Karena di akhir zaman orang-orang memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang cinta uang. Coba lihat. Kira-kira negara kita kaya apa miskin? Kaya ya. Tapi banyak orang miskin ya. Tapi banyak juga orang yang kaya banget ya. Sekarang kan dari mana-mana lagi kebuka korupsi. Ratusan triliun nih. Makanya kemarin waktu bikin di FB ya. Gak tahu apa hoax apa itu. Pokoknya kayak Pak Prabowo ngomong ya. Supaya kalau bisa Indonesia dibuat seperti China lah atau Korea ya. Yang kalau ada koruptor itu dihukum mati. Ya. Memang di Indonesia udah susah, udah berjemaah. Ini dapat, ada yang lindungin. Di mana-mana korupsinya gede-gede banget. Baru dapat timah sekian, sekarang dapat lagi di Antam, dapat lagi di Pertamina, dapat, ya ampun. Ngeri. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita bilang di akhir zaman, manusia itu menjadi hamba uang. Makanya sekarang sesama keluarga saja bisa bikin dia susah, yang bikin dia lemah. Saudaranya sendiri. Banyak jemaat yang datang ke saya, Pak, tolonglah doain supaya pembagian arisan itu juga saya dapat katanya. Memang paling repot kalau bagi arisan. Warisan ya. Tapi kalau coba sini harus mantap bagi warisan ya. Jangan sampai ada yang bawa parang lu berani lu ayo. Ayo sadis sih kalau begini. Jadi kenapa kita punya kelemahan? Sedang susah, dunia sedang jahat. Dunia itu hidup dengan nafsu. Jadi susah. Istri udah diberkati sama suami di gereja, cuma 2 tahun selingkuh dia. Susah. Banyak kelemahan. Tapi saya bersyukur pada Tuhan karena ayat ini bilang manusia memang punya kelemahan, tapi Alkitab bilang Tuhan gak lepas tangan. Tuhan gak bilang begini, masa lalu terlalu besar ya gue udah gak mampu. Tapi yang Alkitab bilang bahwa Roh Kudus katanya apa? Kita dalam berdoa. Makanya yang kedua, bagaimana seseorang mengalami kebaikan Tuhan? Gak lepas. Gini ya kata kunci saya.
Kalau Bapak Ibu seorang yang sungguh-sungguh berdoa dan serius punya iman berdoa, sudah terlalu banyak pengalaman-pengalaman doa yang sudah alami. Kenapa seperti itu? Ya karena Tuhan kita itu Maha Kuasa. Betul nggak? Ya saya kalau bahasa kasarnya, kalau saya nggak mengalami banyak mukjizat, banyak kuasa Tuhan, ya saya mungkin tentu jadi pendeta. Kan dulu saya bilang, saya sebelum jadi pendeta, waktu saya perdukunan, saya lihat kuasa itu luar biasa. Bayangkan saya ditikam orang, nggak bisa masuk. Nah masakan sekarang katanya Tuhan kita yang maha besar itu nggak punya kuasa. Harusnya mesti dibalik gini. Karena setan itu kan sebetulnya malaikat baik yang Tuhan ciptakan lalu murtad. Pertanyaannya mana lebih berkuasa Tuhan daripada setan? Tuhan. Kira-kira jauh bandingnya atau gimana? Jauh banget. Setan kan terbatas. Dia ciptaan. Sementara Tuhan unlimited. Tapi kan aneh zaman sekarang orang bisa menyaksikan dia ke dukun ada kuasanya. Tapi dia ikut Tuhan gak pernah dapat kuasanya. Apa kira-kira yang salah? Mungkin yang tadi poin pertama dia nggak berharap sungguh-sungguh. Atau mungkin juga doanya belum ngerti. Ya kan? Tetapi yang kita bilang, kita masih mengalami kebaikan Tuhan. Karena ketika kita dalam kelemahan, ternyata kita nggak pernah sendiri. Dalam kelemahan kita, Tuhan pun setia. Melalui rohnya kita bilang, dia membantu kita berdoa. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus yang berdoa kira-kira doanya benar apa salah? Kadang-kadang kalau kita doa banyakkan salahnya ya. Betul gak? Kadang-kadang cuma gayanya aja yang dipermanis-permanis. Supaya kelihatan, supaya dipuji orang, doanya bagus sih. Tadi manis banget lu kalimatnya. Harusnya bilang tu jadi cu. Betul gak? Oh Tuhan. Harusnya kan Tuhan kan? Oh Tuhan. Harusnya tolong-colong lah ya. Makanya gak dapat apa orang minta colong. Kalian ngalami kuasa Tuhan. Kalimat-kalimatnya diperbagus. Kau mengenal hati Q, Tuhan Q. Saudara Roh Kudus yang berdoa, ini ayat ini loh. Kalau Roh Kudus yang berdoa, katanya maka Bapa mengerti apa doa Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus berdoa, maka doanya gak pernah salah. Maka apa yang terbaik itu yang Tuhan beri. Kadang-kadang kan kalau kita berdoa kan masih mengandalkan kekuatan kita. Masih sok jago. Saya pahami sekarang ya. Saya sekarang kan hari-hari ini saya sedang merindukan revival yang besar dalam doa. Makanya kalau di gereja kami saya selalu dengungkan. Percuma saudara berdoa kalau tidak menghidupi firman. Saya udah tegaskan betul itu. Kan artinya. Karena Alkitab bilang kan iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Jadi orang berdoa, aduh sampai bibir monyong. Tapi kalau nggak melakukan firman, ada nggak kuasanya? Nggak ada. Makanya Tuhan kasih hikmat di gereja kami itu ada namanya, saya bikin namanya itu nilai-nilai pendoa. Saya singkat namanya jadi faithfulness akronim. F-nya itu apa? Berdoa harus dengan iman. Berarti taat. A-nya itu anointing. Berdoa harus dalam urapan. Bagaimana caranya berdoa dalam urapan? Lalu ada I-nya, berdoa harus punya integritas. Kadang-kadang orang kalau di ruang doa mulutnya kudusnya luar biasa. Tapi gitu keluar ruang doa. Bukan preman Tanah Abang yang diomongin. Sesama pelayannya. Sesama jemaatnya. Aduh gak tahu dia ya. Gak tahu nih. Sekarang udah aneh dia. Bagaimana Tuhan mendengar doanya? Tapi orang yang mengalami kuasa, orang yang berdoa dengan iman, orang yang berdoa terus, orang yang berdoa tak jemu-jemu, orang yang berdoa dengan tekun, selalu melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang engkau. Jadi Tuhan Bapak Ibu, kalau kita masih ada sampai hari ini, karena ada Roh Kudus tolong kita. Gak ada yang perlu dilupakan.
Makanya dalam kitab Zakaria bilang apa? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan manusia, tapi karena rohku, kata kita. Kalau kita berdoa nggak dituntun Roh Kudus, tidak ada yang sampai, meleset semua. Tapi kalau kita dituntun Roh Kudus, kuasanya dahsyat. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam kebaikan Tuhan? Yang ketiga, coba lihat. Tetap mengasihi Tuhan. Ayat 28 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mengasihi. Jadi orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu ternyata syaratnya harus mengasihi Tuhan. Berdoa, kalau mengasihi Tuhan doanya dahsyat apa lemes? Nggak ada. Yang berdoa pendeta besar, namanya besar. Tapi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, doanya dahsyatnya. Enggak. Karena kebaikan Tuhan, yang ketiga, berarti yang mau kita ulik-ulik adalah bagaimana itu disebut mengasihi Tuhan. Seperti apa sih mengasihi Tuhan itu? Kalau saya tanya, saudara udah mengasihi Tuhan belum? Pasti semua ya, pasti ya. Apalagi kalau WL yang ngomong, kalau pendeta ngomong kan agak mikir sedikit tuh. Ya kan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Yes. Karena di lagu, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Betul gak? Apa sih hati itu mahal apa hati ya? Gimana? Mahal ya? Hati ya? Tapi kalau persembahan, dia kasih yang terbaik apa yang terkecil? Itu berarti gak mengasihi Tuhan. Orang hatinya aja mau dikasih. Betul nggak? Jadi kenapa seseorang misalnya ibadah tapi tidak mengalami kuasa Tuhan? Kenapa orang melayani tidak mengalami kuasa Tuhan? Bukan soal masalah gereja, bukan di mana saya ibadah, bukan soal pendeta aja, dimanapun sama aja. Kenapa orang tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami kebaikan Tuhan? Karena dia tidak mengasihi. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana sih mengasihi Tuhan itu? Bagaimana mengasihi Tuhan? Nanti saudara baca dalam Yohanes pasal 14. Ya, mulai dari ayat 15 sampai 21. Di situ Yesus bilang 3 kali. Jika engkau mengasihi aku, maka kamu menuruti firman-Ku. 3 kali. Sederhana ya? Tapi saya rasa di sinilah yang paling banyak orang gagal. Orang bisa rajin dengar firman, tapi belum tentu melakukan. Makanya Alkitab itu bilang, yang berbahagia adalah bukan orang yang mendengar firman, tapi orang yang melakukannya. Jadi kalau saya balik nih, saya tidak mengalami kebaikan Tuhan, karena salahnya di gereja, tetapi karena saya tidak menuruti firman. Makanya saya berani jamin, orang yang biasa taat sama Tuhan, apalagi ketaatannya itu luar biasa. Sudah tahu ketaatan luar biasa ya? Ketaatan yang tidak logis. Ini mungkin baru ini saudara dengar kalimat ini ya. Ada kan ketaatan masih logis ya. Masih masuk akal gitu ya. Misalnya uangnya misalnya taruhlah 10 juta, lalu tiba-tiba gereja minta 5 juta, itu masih logis lah ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau yang tidak logis itu uangnya 10 juta, karena Tuhan minta uangnya yang 10 juta itu dia kasih. Gampang gak itu kira-kira? Sampai gak ada tabungannya buat makan besok. Berani? Berani gak kira-kira Bapak Ibu? Tapi ini Tuhan yang suruh loh. Bukan pendeta. Benar-benar Tuhan suruh ya. Itu yang susah. Kenapa Abraham melihat Allah menyediakan pengganti Ishak? Karena waktu dia minta Ishak, dia kasih apa enggak? Kasih. Itu namanya ketaatan yang abnormal. Di luar batas. Orang Tuhan udah bilang ini anak, nanti kau akan punya anak dari Ishak. Tapi sekarang dia minta dibunuh. Harusnya dia komplain sama itu, sableng lu yang ngasih kok lu ambil. Tapi dia tanpa tanya. Makanya gini ya. Ini walaupun tidak ada bunyinya secara harfiah dalam Alkitab, tapi saya bertanggung jawabkan ini. Orang-orang yang karena mengasihi Tuhan punya ketaatan yang besar.
gak mungkin tidak mengalami perkara-perkara yang besar. Benar itu. Kira-kira puasa Ester kira-kira normal apa abnormal? Normal lah orang Alkitab. Tapi kalau sekarang orang disuruh puasa dari jam 10 sampai jam 12 gampang gak? Langsung banyak alasan. Kumat ini mah lah. Udah mah lagi kamu, pah juga kamu di rumah. Susah. Tapi kalau orang yakin Tuhan itu berkuasa, kadang-kadang dia menjalankan puasa yang abnormal. Dia udah akut, lambung akut, tapi dia masih berpuasa. Dan dia bilang, karena saya puasa, waktu asam lambung akut, saya jadi sembuh loh. Itu namanya abnormal. Jadi mengikut Tuhan itu perkara yang memang betul kita tahu Allah itu baik. Dia mengasihi kita. Tapi untuk mendapatkan kebaikannya bukanlah mengucapkan kalimat dalam mulut. Tetapi konkretnya adalah mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang menuruti firman-Nya. Jadi harus, kalau kita nggak menuruti firman Tuhan, gak usah berharap deh. Tapi kalau kita karena mengasihi Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, gak usah didoain pendeta. Saya kan kadang-kadang agak ekstrim saya, maksudnya ya. Kalau pendeta minta doain rumah, ya doain sendiri. Kenapa seperti itu? Karena semua kita kan imam. Gak butuh pengantara. Hanya masalahnya kan mungkin karena pengetahuan teologianya belum lengkap. Sehingga dia, bagaimana dia mengusir setan? Dia sendiri masih takut dengan setan. Panggil pendeta bolehlah. Ya kan? Tapi kalau saudara udah ngerti bahwa dalam kita ini ada roh yang luar biasa, yang lebih besar dari roh manapun, lo ngapain sudah takut sama setan? Ya kan? Kalau di gereja saya tanya, masih takut setan enggak? Oh enggak. Tapi kalau dia disuruh kamar itu di penginapan sendiri, di kamar yang gelap, belum tentu tahan dia. Fakta di teori dan prakteknya nggak sama. Jadi orang yang mengasihi Tuhan apa? Orang yang mengalami kebaikan apa? Yang mengasihi Tuhan. Yang hidup dalam kebaikan yang tetaplah fokus pada kata bentukannya untuk apa? Menjadi yang sulit, dan mereka dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Jadi untuk mengalami kebaikan Tuhan kita harus fokus pada kemuliaan. Kalau kita hanya melihat mata kita hanya mata duniawi, belum tentu Tuhan menyatakan kebaikannya. Fokus menyatakan kepada kemuliaan Tuhan. Apa itu fokus pada kemuliaan Tuhan? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara gini, orang yang tidak atau berjuang untuk serupa dengan gambaran berdoa belum tentu Tuhan jawab. Buat apa Tuhan jawab? Mungkin dia Tuhan berkatilah aku. Nanti dia gak ke gereja lagi. Kan setiap ucapan kita itu kan Tuhan tahu. Dia kan maha tahu kan Bapak Ibu ya. Bahkan sebelum kita ngomong di hati kita juga sudah tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi. Tetapi saya percaya orang yang fokus pada kemuliaan, orang yang mengubah hidupnya dengan Kristus, saya kemuliaan Tuhan semakin melimpah dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau Yesus itu disebut Kristus, dimanapun dia ada, kemuliaan Tuhan selalu ada. Betul nggak? Jadi saudara dan saya seperti Kristus, ada kemuliaan Tuhan nggak? Sebetulnya ini jarang nih dikhotbahkan. Sebetulnya kalau orang semakin sempurna seperti Kristus, itu sorga itu semakin dekat. Semakin terbuka pintunya. Tapi kalau kita ada di gereja, hidup kita semakin seperti setan, tapi doa, sorga dekat gak? Tapi gimana Tuhan mau dengar doa kita, orang kita seperti setan? Di sini saya nggak ada ya, itu kan di Nigeria itu.
Ya kan? Jadi gini, kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, jangan fokus kepada perkara-perkara yang dunia. Kalau kita fokus kepada perkara yang dunia, belum tentu kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita kemuliaan, kalau kita fokus menjadi dengan Kristus, maka hadirat, urapan, kuasa Tuhan semakin dekat dengan kita. Saudara pasti bedain deh. Saudara kalau hidupnya ngaco, saudara belum tentu bisa merasakan Tuhan dalam doa. Kalau ada bilang begini, Pak Pendeta, suamiku selingkuh loh, tapi setiap hari dia doa nangis loh Pak. Dekat sekali dengan Tuhan, itu pret. Gak mungkin itu. Tapi kalau orang bilang, tapi memang dia susah sekali loh Pak. Gak ada harapan loh dia loh. Tapi dia hidupnya benar. Dicurangi tetap dia mengampuni. Ditindas tetap dia mengasihi. Orang seperti ini dekat sekali dengan surga. Benar. Karena kalau orang serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus, itu apa yang dari surga semakin menyerupai dia. Makanya ada banyak orang hari-hari ini, kalau ibadah namanya mukjizat, amin enggak? Hah? Ada nubuatan, ini pendeta nubuatan di luar negeri, datang semua orang dinubuatin. Ada pendeta yang penglihatan, dipenglihatin semua. Tapi pertanyaan saya, nubuatan, penglihatan yang lain semakin serupa dengan Kristus, ada artinya enggak? Lebih bagus kita fokus menjadi serupa dengan Kristus. Saudara nggak perlu didoain. Saya sekali lagi, ini kan karena kita imam, semua butuh doa. Saya juga butuh doa ya, bukan berarti nggak butuh doa ya. Tapi kalau kita semakin serupa dengan Kristus, saudara percayalah, saudara nggak usah didoain orang. Gitu saudara angkat tangan begini saja, hadirat Tuhan langsung turun. Makanya kalau orang melakukan 4 poin ini, harusnya kita sudah terlalu banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya pengalaman secara jasmani, tapi juga pengalaman-pengalaman secara spiritual. Tahu ya maksudnya Bapak ya, pengalaman jasmani kok ada mukjizat, ada kesembuhan, ada terobosan. Tapi pengalaman pengalaman rohani ada hal yang supranatural. Dan itu keren. Dan itu bagian dari semua kita. Amin. Semua kita. Maka saya sedih kalau ada banyak orang tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhannya. Seolah-olah kita mengalami Tuhan itu nanti kalau di sorga. Padahal Tuhan itu ada di sorga, Tuhan itu ada di bumi. Kalau di bumi dia tolong kita enggak? Siapa gampang banget dong. Tapi karena enggak ngerti kuncinya ya. Makanya dengan pertolongan Tuhan pasar ini nampak kuncinya. Kesimpulannya coba. Terakhir ya. Kekuatan. Jadi kalau kami kebaikan kuat. Ya. Kalau kebaikan sudah nggak ada dalam hidup kita ini masalah kecil aja kita stres. Tapi kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tidak ada kamus menyerah buat orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Maju terus dia. Dan jangan keluar bagi orang yang percaya sehingga akan mengalami kemenangan dan kemuliaan di masa yang akan datang. Jadi saudara, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan itu di dunia ini juga beres bukan berarti gak ada masalah, tapi beres karena ada kekuatan, tapi juga ada jalan keluar. Kenapa saya sebut jalan keluar? Karena 1 Korintus 10:13 bilang apa? Pencobaan yang alami apa? Siapa yang hafal? Cuman pencobaan biasa. Kalau kamu dicobai, Alkitab bilang apa? Allah setia dan jalan keluar. Asik ya Bapak Ibu ya. Bertuhan itu sangat asik. Tapi ada banyak orang bertuhan stres. Benar. Kayak gimana sih Tuhan itu? Kayak agnostik atau ateis atau apalah namanya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan bukan karena kalau ada kata saya kan katanya sombong ya, bukan. Saya hanya menyaksikan saja dengan hati bahwa itu memang hidup, bahwa Dia berkuasa. Terlalu banyak kuasa, terlalu banyak hadirat, terlalu banyak jalan keluar yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi kita nggak mengalaminya, bukan karena Tuhan membedakan orang. Kuncinya karena ada 4 hal ini. Apa kuncinya tadi? Yang pertama adalah pengharapan. P. Kata awalnya. Yang kedua apa? Berdoa. Berarti kata kuncinya berdoa, hurufnya B. P.
PB. Yang ketiga apa? Yang ketiga mengasihi, berarti PBM. Yang keempat apa? Kemuliaan, berarti PB. Berharap, berdoa, mengasihi, kemuliaan. Serupa dengan Kristus. Doa saya, supaya kita mendengar firman ini, kita lakukan. Saya agak tegas nih ya. Kalau cuma dengar, pulang dari sini lupa. Apalagi ada barang baru nanti gitu keluar ya, tas baru, model baru. Langsung lupa itu. Tapi garansinya adalah orang yang bahagia, orang yang diberkati adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Makanya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan lihat terobosan bekerja dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini, yang mengajar kami bahwa Tuhan kami Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya Tuhan, kalau saat ini Tuhan lihat kami, Tuhan tahu kami punya kelemahan, punya kesukaran dalam hidup kami. Kiranya biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, yang menolong kami, sehingga kami diberi kekuatan, bahkan kami diberi jalan keluar sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu. Kalau ada rumah tangga yang sedang membutuhkan pemulihan, Tuhan beri hikmat. Roh Kudus berkarya sehingga ada saling mengampuni, ada saling mengasihi, sehingga saling mendoakan, karena kami tahu kalau kami saling mendoakan, doa orang benar besar kuasanya. Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan mukjizat dalam hal apapun, karena tangan-Mu yang hebat yang menuntun, yang menjamah, sehingga sudah ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat buat kami. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang setia berdoa kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang fokus menjadi serupa dalam Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkati masing-masing kami oleh anugerah-Mu, oleh kuasa-Mu. Apa yang kami doakan pada siang hari ini, kami bawa dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu yang sudah menjamah dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat